Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Dan mari ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masih ada mujizat di dalam nama Yesus dalam hidup saya. Kita ada di awal bulan yang baru, saudara dikasih dalam Tuhan, dan syukurlah buat kehidupan kita karena Tuhan menopang dan menolong kita sehingga kita boleh ada di awal bulan yang baru. Yesus dahsyat. Haleluya. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam perikop yang selanjutnya atau dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-40. Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. Kemarin kita sudah belajar tentang meja roti sajian. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang tabut perjanjian gitu kan. Bagaimana Tuhan suruh Musa untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik tabut perjanjian maupun perkakas-perkakas yang ada di dalamnya. Tuhan suruh secara detail, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu dibuatlah oleh Musa seperti apa yang Tuhan perintahkan, baik tabut perjanjiannya maupun meja roti sajiannya. Kita sudah belajar sama-sama kemarin dan 2 hari yang lalu. Jadi buat Bapak Ibu yang ketinggalan bahasan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan, saya sudah posting kembali di sana, sehingga kita tetap terus belajar firman Tuhan, kita tetap terus mendalami firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita tetap terus mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Dan hari ini kita akan bahas tentang Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40, di mana Tuhan suruh buat kendil. Apa itu kendil? Ya kan, kendil adalah kahidian atau menorah, saudaraku. Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Haruslah engkau membuat kandil itu dari emas murni. Dari emas tempaan haruslah kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombol dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada kelopak berupa bunga badam dengan tombol dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu harus dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni juga. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa sudah mendapatkan contoh, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk membuat segala sesuatunya seperti yang Tuhan perintahkan. Iya kan? Sehingga pada akhirnya Musa bisa dapat dituntun, diarahkan seperti apa dia membuat. Dan hari ini ketika kita belajar tentang Musa, bagaimana Musa disuruh Tuhan untuk membuat kandil,
atau menorah atau kaki dian, tujuannya untuk menerangi, karena itulah satu-satunya alat sebagai penerang di sana, saudaraku. Nah, hari ini bicara tentang kandil, bicara tentang menorah atau kaki dian adalah bicara tentang terang. Dan tahukah saudara bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Ini membuktikan bahwa setiap kita diutus di tengah-tengah kegelapan bukan untuk jadi sama dengan kegelapan, tetapi untuk berbeda dengan kegelapan. Sama-sama bilang sama saya dipanggil untuk berbeda. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Berbedanya seperti apa? Orang menghina saudara, harusnya ajaran dunia balas. Tapi Yesus mengajarkan ampuni mereka, doakan mereka, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kita tahu itu panggilan kita berbeda untuk menjadi terang. Sehingga terang itu tidak pernah ditempatkan di bawah. Terang itu harus ditempatkan di atas. Sama seperti lampu-lampu yang ditaruh di atas kaki dian. Seperti itulah hidup anak-anak Tuhan. Harus menerangi. Amin. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Engkau di tempat pekerjaanmu, engkau di tempat bisnis usahamu, engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, engkau di tempat engkau sekolah, belajar, jadi terang. Jadi terang, saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Lihat ya. Kamu adalah terang dunia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya terang dunia. Ketik di kolom komentar, saya terang dunia. Ketika Yesus ada di muka bumi, akulah terang dunia, kata Yesus. Tetapi ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang sama saudara dan saya, kamu terang dunia. Maksudnya apa? Teruskan apa yang sudah Yesus lakukan. Sehingga pada akhirnya apa yang Yesus sudah teladani, Dia sudah lakukan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita buat, itu yang kita lakukan, saudaraku. Kamu adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi anak-anak Tuhan kalau tampil, maka dia tampil sebagai terang, bukan tampil sebagai pembuat dosa, pembuat keonaran, tukang gosip, tukang ngomongin orang, tukang ngejelekin orang. No. Kalau kita tampil sebagai anak-anak terang. Nanti kita akan lihat selanjutnya, karena terang ada buahnya, saudara. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, jadi anak-anak terang akan ditempatkan Tuhan di atas. Tujuannya sederhana, supaya bisa menerangi orang-orang di sekeliling. Itu sebabnya iman kita, kepercayaan kita sebagai anak-anak terang sudah ada dijanjikan oleh Tuhan. Kamu tidak akan turun, tapi kamu naik. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kenapa Tuhan tempatkan kita di atas? Supaya kita sebagai terang bisa menerangi. Tapi sorry, kalau Tuhan lihat engkau masih hidup dalam kegelapan, engkau akan susah ditaruh di atas. Kenapa? Karena Tuhan lihat engkau belum bisa jadi terang. Hanya yang teranglah ditaruh di atas. Saudara, kalau kita mati lampu, kalau kita pasang lampu kah, pasang lilin, nggak mungkin kita sembunyikan, saudara. Pasti kita taruh di tempat yang agak tinggi. Kenapa? Supaya lebih bisa menjangkau terang-terangnya ke tempat-tempat yang gelap. Dan itulah yang Yesus sampaikan buat kita. Yang namanya terang akan ditaruh Tuhan di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu. Sama-sama bilang sama saya, bercahaya. Sama-sama bilang sama saya, terang saya harus bercahaya.
Oh, memang ada terang nggak bercahaya, pendeta? Ada terang yang sudah redup. Kita anak terang, tapi karena kita sudah terlalu lama terkontaminasi dengan kegelapan, kita jadi redup. Kapan kita redup? Ketika kita mulai jadi sama dengan orang-orang dunia yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Ketika kita jadi sama dengan orang-orang dunia yang melakukan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita sudah redup. Makanya Yesus bilang, hendaklah terang saudara dan saya bercahaya. Kenapa? Supaya kita ditaruh di atas. Supaya kita diangkat untuk menerangi sekeliling kita. Dan Tuhan tahu siapa yang mesti taruh di atas. Dan Tuhan tahu siapa yang layak dan bisa untuk menjadi terang, saudaraku. Pastikan setiap kita tahu akan hal ini ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan, oh haleluya, Bapamu yang di sorga. Tuhan yang memuliakan. Pada akhirnya kita hidup memuliakan Bapa di surga. Pada akhirnya kita hidup jauh, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena apa? Karena tuntunan. Karena arah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi ketika Tuhan percayakan kita untuk membawa terang di tengah-tengah dunia ini, tujuannya satu, supaya kita, saudara dan saya, itu memuliakan nama Tuhan. Terang itu bukan dipakai sebagai gagah-gagahan, sebagai kesombongan, no. Kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi terang, supaya dalam hidup kita Bapa dipermuliakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, melalui hidup saya Tuhan Yesus dipermuliakan. Sama-sama bilang sama saya, melalui hidup saya Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya berdoa biar sepanjang bulan Maret ini secara khusus saudara dan saya, kita semua hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bukan berarti kita nggak punya pergumulan, saudara. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Tetapi ketika kita dipercayakan ada pergumulan, ada masalah, kita hidup tetap jadi terang. Karena terang tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi terang membawa pengaruh buat sekelilingnya. Ya, ini bedanya. Terang tidak bisa terpengaruh dengan keadaan. Harusnya terang itu membawa sebuah keadaan yang baru, yang tadi gelap menjadi terang. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, kita nggak terpengaruh gitu loh. Orang menggosipin kita, kita nggak ikut jadi tukang gosip. Orang ngomongin kita, kita nggak gampang lemah, kita nggak gampang takut, kita nggak gampang stres. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kitalah yang mempengaruhi keadaan karena kita terang. Terang harusnya mempengaruhi kegelapan untuk menjadi terang. Nah, masalahnya sekarang banyak anak-anak terang sudah gampang dipengaruhi. Akhirnya terangnya tidak lagi bercahaya, melainkan redup. Biar mumpet. Nggak lagi bercahaya, nggak lagi menerangi sekeliling, saudara. Udah jadi sama. Wah, itu baik. KTP-nya Kristen, setiap hari datang ke gereja, setiap hari melayani Tuhan, tetapi ngegamparin istri, kasar sama suami, nggak tunduk terhadap suami, memberontak sebagai orang-orang muda terhadap orang tua. Padahal kalau di gereja nyanyi menyembah Tuhan, nangis-nangis. Begitu keluar dari gereja nangisin anak orang. Itu yang saya bilang, kita nggak jadi terang. Engkau cuma jadi terang di gereja. Justru di gereja engkau diterangi supaya engkau membawa terang itu di luar. Supaya setiap orang di sekeliling kita bisa melihat terang. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi saudara dan saya, kita dulu tinggal di kegelapan kok. Yesus datang sebagai terang dunia, mengambil saudara dan saya dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi selama kita dalam Yesus, kita akan menjadi terang, saudara. Di luar Yesus gelap.
Karena Yesus terang dunia. Yesus yang menerangi, nggak ada yang lain. Di dalam aku, di dalam kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang, ini yang saya bilang tadi, terang itu dapat terlihat dari buahnya. Karena terang hanya berbuahkan. Yang pertama kebaikan, yang kedua keadilan, yang ketiga kebenaran. Terang itu kalau kita jadi anak-anak, terang itu bisa dilihat dari buahnya, dari sikapnya. Benarkah kita anak-anak terang? Karena itu saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo sadar siapa kita. Kita adalah anak-anak terang, jadilah berbeda dong. Jangan jadi sama dengan kelakuan karakter anak-anak gelap di tengah-tengah dunia ini. Yang mengambil keputusan sesuka dirinya sendiri, seenak-enaknya. Nah, saya pelajari begini saudara. Bagaimana kita anak-anak terang ini agar terang kita tetap terus bercahaya ya. Ingat tadi Tuhan Yesus bilang kan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan terang ini bercahaya? Karena kita anak terang, kita tinggal dalam kegelapan. Kalau kita lama-kelamaan bergaul dengan kegelapan, maka lama-kelamaan terangmu akan pudar. Sehingga terangmu tidak lagi memancarkan cahaya buat orang di sekelilingmu. Maka kitalah yang akan dipengaruhi. Terangnya akan pudar. Nah, saya membagikan 3 hal. Bagaimana kita tetap memiliki terang yang bercahaya. Yang pertama, saudaraku, agar terang saudara dan saya tetap bercahaya, yang pertama lakukan ini. Jangan biarkan kebencian itu tinggal di hati setiap kita. Ini penting, kenapa? Karena pusatnya ada di hati. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Protect. Karena di hatilah tempat Kristus bertakhta dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau hati itu sudah dipenuhi kedendaman, hati itu sudah dipenuhi kepahitan, hati sudah dipenuhi dengan kebencian, luka, maka pelan tapi pasti terangmu akan redup. Tinggal tunggu waktu aja. Karena kegelapan itu, saudaraku, akan merenggut hati kita. Sehingga hati kita penuh dengan dendam, sakit hati, luka, kecewa dengan segala macam penyakitnya. Jadi saya pelajari bagaimana terang kita tetap bercahaya di tengah-tengah dunia yang berjalan dalam kegelapan. Yang pertama, pastikan jaga hatimu. Jangan sampai engkau biarkan hatimu dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, sakit hati, luka, kepahitan. Stop, tinggalkan. Itu hanya permainan licik iblis yang membuat engkau bilang, tapi saya pendeta disakiti oleh dia, tapi saya dilukai oleh dia. Keadaan tidak bisa membuat engkau menyimpan dendam. Engkaulah yang memutuskan untuk menyimpan dendam di hatimu. Kan itu keputusan kita. Bukan keadaan yang membuat engkau sakit hati, kecewa, dendam, no. Itu keputusan saudara dan saya untuk menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kecewa. Kita taruh di hati kita, sehingga akhirnya hati kita bukan lagi terang tapi redup. Kita yang memutuskan. Karena itu apapun keadaan yang saudara dan saya alami, ayo hadapi dengan cara bagaimana Tuhan melihatnya. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf gak kepahitan sama saudara-saudara, Yusuf gak sakit hati sama saudaranya. Siapa? Daud. Daud yang udah diurapi sebagai seorang raja, tapi Daud gak kepahitan sama Saul yang hendak membunuh dia. Tapi hatinya dijaga. Saya mau ajak setiap kita, saya berdoa agar setiap anak-anak Tuhan secara khusus menjalani bulan Maret ini, lepaskan pengampunan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, jangan sampai kebencian, kedendaman hinggap dalam hidup kita. Minimal kita lewatinlah bulan Maret ini dengan hati yang dipenuhi dengan kuasa dan damai sejahtera. Ya, jadi yang pertama, bagaimana terangmu tetap bercahaya di tengah-tengah dunia yang berjalan dalam kegelapan? Jaga hati. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan luka, kebencian, kedendaman, tawar hati, kecewa. Stop. Yang taruh itu di hati kita bukan orang lain, bukan keadaan. Yang taruh itu di hati kita adalah kita sendiri. Dan itu keputusan kita, apa yang kita mau taruh dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana agar terang kita tetap terus bercahaya di tengah-tengah dunia yang berjalan dalam kegelapan? Yang kedua, teruslah mengingat kebaikan Tuhan.
Ya, yang kita ingat kebaikan Tuhan. Stop. Jangan ingat-ingat sakit hatimu. Jangan ingat-ingat orang perbuatan jahat orang dalam hidupmu. Nggak usah. Jangan ingat-ingat orang yang mengecewakanmu. Nggak usah. Itu nyampah, saudara. Ya, itu nyampah dalam hidup kita. Kalau engkau mengingat segala sesuatu yang melukai hidupmu, terus-menerus, lama-kelamaan engkau akan menjadi orang-orang yang terpuruk. Engkau menjadi orang-orang yang semakin hari semakin tenggelam dalam kegelapan. Kenapa? Karena kekecewaan itu merenggut kebahagiaanmu. Kepahitan itu merenggut sakit hati, merenggut apa yang damai sejahtera dalam hatimu. Jadi pastikan setiap kita yang kita ingat, itu kebaikan Tuhan aja. Gak usah ingat-ingat omongan suamimu yang nyakitinmu, ingat-ingat omongan istrimu yang mengecewakanmu, gak usah ingat-ingat omongan mertua, omongan menantu yang membuat hatimu tersayat. Iya kan? Sama-sama ketik di kolom komentar. Saya mau ingat kebaikan Tuhan saja. Sama-sama ketik di kolom komentar. Saya mau ingat kebaikan Tuhan saja. Itulah yang kita ingat seumur hidup kita. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Ya, karena dunia penuh dengan orang-orang yang luka dan akan melukai. Karena itu kita waspada. Kalau sampai kita terlukai, jangan sampai kita jadi salah satu daripada sama seperti mereka. Mungkin kita adalah produk-produk yang pernah terlukai, tapi kita sudah bangkit. Kita sudah move on. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus dari kegelapan. Hati kita dipulihkan. Itu penting. Karena ketika hatinya dipulihkan, maka yang kita ingat bukan lagi apa yang menyakiti kita. Yang kita ingat hanyalah Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik. Tuhan, terima kasih buat setiap permasalahan, pergumulan yang Kau izinkan terjadi. Itu mendatangkan kebaikan buat hidupku. Ketika engkau belajar mengingat itu terus-menerus kebaikan Tuhan dalam hidupmu, maka terangmu semakin hari semakin bercahaya. Terangmu semakin hari semakin bercahaya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat tetap terus bercahaya? Terang kita tetap terus bercahaya di tengah-tengah dunia yang berjalan dengan dalam kegelapan. Yang pertama tadi saya bilang, jaga hati kita. Jangan biarkan kebencianmu, kedendaman, sakit hati, kecewa, luka, segala sesuatu yang kotor engkau simpan dalam hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, biar terangmu tidak redup. Yang kedua, ingat selalu kebaikan Tuhan. Jangan ingat omongan orang yang menyakitimu. Gak usah pusingin penghakiman orang, intimidasi orang yang membuat engkau semakin lemah, semakin terpuruk. Jangan pikirin. Buat apa mikirin sesuatu yang membuat engkau terpuruk? Itu hanya menjadikan engkau semakin hari semakin tenggelam seperti lumpur hisap yang akan menghisap engkau terus sampai ke dalam. Tapi kita juga yang salah, kita yang mikirin terus perkataan itu. Kita yang mikirin terus perbuatan-perbuatan orang yang menyakiti kita. Jadi mulai hari ini putuskan bagaimana engkau bisa melihat terangmu tetap bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Pastikan setiap kita mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana terang kita tetap terus bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin berjalan dalam kegelapan. Berjaga-jaga terhadap segala pergaulanmu. Hati-hati dengan temanmu. Selalu saya bilang kita bebas bergaul dengan siapapun. Tapi engkau harus punya batasan. Batasan itu lahir dari mana? Dari kebenaran akan firman Tuhan. Engkau tahu apa yang harus engkau bisa, apa yang kita boleh buat. Kita harus tahu apa yang tidak boleh kita buat. Nah, makanya orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online pagi hari, saya mau ajak setiap kita. Engkau boleh bergaul dengan semua orang. Tapi engkau harus punya pattern, engkau harus punya pagar, engkau harus punya tembok. Ketika dia mengajak sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kau tolak. Jangan takut kehilangan teman. Karena sebenarnya teman sejati tidak akan membiarkan engkau jatuh. Teman sejati tidak akan mengajak engkau hancur. Teman sejati hanya akan membawa engkau masuk dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Jadi miliki, engkau boleh bergaul dengan semua orang. Bertemanlah dengan semua orang. Tapi miliki batasan itu. Engkau mesti tahu apa yang boleh engkau lakukan, apa yang tidak boleh engkau lakukan. Engkau mesti tahu hal itu. Sehingga kita punya prinsip akan kebenaran. Dan orang akan melihat itu. Oh, anak ini gak bisa bermain sembarangan. Orang akan melihat terang saudara. Oh, anak ini memang benar anak-anak Tuhan Yesus. Bergaul dengan bergaul. Tapi ketika diajak masuk dalam kegelapan, ditarik untuk masuk dalam kegelapan, dia tetap bertahan.
Dia tetap menjaga hidupnya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tinggal dalam terangnya. Harus ada batasan. Dan batasan itu adalah firman Tuhan. Pastikan setiap kita tetap terus lakukan hal ini. Maka engkau akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang dan bercahaya di tengah-tengah dunia semakin hari semakin gelap. Ingat, hanya orang-orang yang Tuhan lihat bisa menjadi terang yang akan diangkat oleh Tuhan untuk menerangi sekelilingnya. Hanya orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk ditaruh di atas bisa menerangi. Maka engkau akan diangkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini secara khusus di hari yang baru, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah. Sekalipun kami beribadah secara online, kami tidak satu tempat, kami tidak ada dalam satu waktu yang sama, tapi kami sama-sama di rumah kami bersatu hati, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Mu, bahkan berdoa menaikkan pokok-pokok doa kami dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Biarlah kami sama seperti kaki Dian, sama seperti kandil, sama seperti menorah yang menerangi tempat di mana kami hidup, tempat di mana kami tinggal. Sehingga melalui kehidupan kami terang Tuhan bercahaya, melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Biarlah tangan Tuhan yang menuntun kami, tangan Tuhan yang mengarahkan kami masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa ya Bapa, membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka. Bahkan Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya anugerah-Mu ada bagi kami. Secara khusus, kami ada di hari pertama di bulan yang baru ini Tuhan. Oh, terima kasih. Februari boleh kami lalui dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami memasuki bulan yang baru. Itu sebabnya kami juga berdoa membawa sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami doa biarlah Maret dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa biarlah di sepanjang bulan Maret kami melihat jawaban-jawaban doa dijawab Tuhan satu persatu. Dengan cara-cara Allah yang ajaib dan di waktu Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa secara khusus. Biarlah sepanjang bulan Maret ini kami hidup menjadi terang. Dimanapun Allah tempatkan kami berada. Kami mau selalu menjaga hati kami, tidak membiarkan hati kami dipenuhi dengan kedendaman, kebencian, luka, sakit hati. Kami tetap terus mau hidup mengingat akan kebaikan Allah. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami dengan segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah itu yang selalu kami ingat dalam kehidupan kami hari demi hari. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya kami tetap terus menjaga hidup kami. Untuk tetap menjadi anak-anak terang. Tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling kami. Kami menjaga pergaulan kami. Untuk memagari, membentengi sekeliling kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus hamba berdoa. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan terus Tuhan pakai. Untuk menjadi terang, untuk membawa dampak. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami berada, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terang kami bercahaya dan setiap orang melihat terang kami memuliakan Allah. Memuliakan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga mereka dijaga Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa ya Bapa, memberkati setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan, dengan cara-cara-Mu yang ajaib, mereka menemukan pekerjaan yang layak di dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati juga masa muda mereka.
Jadikan orang-orang muda ini orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Jadikan orang-orang muda ini masa muda mereka berharga di hadapan Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk. Tapi biarlah mereka tetap terus berjaga-jaga untuk tetap terus menjadi anak-anak muda yang berjalan dalam terang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berdoa juga mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan setiap mereka, orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka. Tuhan tolong, sehingga anak-anak mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi orang-orang muda yang mengalami lawatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh, kami berdoa ya Tuhan, tuntun terangi setiap jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Pakai hidup kami untuk bersaksi, pakai hidup kami untuk menginjil, pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ini kami, utus kami Tuhan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari penuaian jiwa-jiwa. Semakin kedatangan Tuhan semakin dekat, maka kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kota-kota di mana kami tinggal ekonominya maju, ekonominya bertumbuh, sehingga apa yang kami kerjakan, usahakan diberkati oleh Tuhan. Naik dan bukan turun, menjadi kepalan bukan ekor, terjadi perluasan terjadi dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap finansial dari anak-anak Tuhan. Secara khusus di sepanjang bulan Maret ini kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup melihat keberkatan Tuhan. Kami hidup melihat pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga tergenapi firman Tuhan bagi kami. Singa muda boleh beranak kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami tinggal aman, diberkati Tuhan. Kalau Tuhan lihat di kota-kota kami ada oknum-oknum intoleran, atau di bangsa kami ada oknum-oknum intoleran yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, hari ini kami berdoa bagi mereka. Kami satukan hati kami ucapkan berkat bagi mereka, memohon belas kasihan Allah. Kami tahu pembelaan kami datang dari Tuhan. Itu sebabnya kami doa bagi mereka, sehingga oknum-oknum intoleran yang ada di kota, di bangsa kami dijamah Yesus dalam nama Yesus. Sehingga sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, demikian mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, turun anugerah-Mu bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat beribadah dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhanlah yang menjadi perisai, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Bahkan hamba-hamba Tuhan di berbagai-bagai bangsa kami diberkati Tuhan, bahkan menegakkan kerajaan Allah muka bumi ini, bergandengan tangan, bersatu hati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami yang ada dan tinggal di bangsa kami Indonesia, kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Bapa, Tuhan Yesus tolong bangsa kami, dijauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami patahkan kuasanya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW atas bangsa kami, diberkati oleh Tuhan. Tuntun mereka agar mereka mengambil keputusan yang baik, berkenan kepada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tahun 2024 akan ada pesta demokrasi. Diberkatilah rencana pemilu 2024. Biarlah keadaan aman, keadaan kondusif, berjalan dengan tertib, berjalan dengan baik.
Tuhan Yesus memberkati juga mereka yang bekerja, KPU, Bawaslu yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Campur tangan Tuhan ada. Setiap politik adu domba, politik identitas yang dimainkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berlaku atas bangsa kami. Dan kami juga berdoa biar ada kesatuan atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di luar dari Indonesia, yang mungkin menyaksikan dan mengikuti doa pagi ini, mereka tidak tinggal di Indonesia. Biarlah Tuhan juga yang memberkati negara, bangsa di mana mereka tinggal, diberkati Tuhan. Ekonominya diberkati Tuhan. Kemajuan yang dahsyat diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami memulai hari ini bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami percaya orang yang diam di hadirat Tuhan akan mampu bertahan menghadapi apapun juga. Itu sebabnya kami adalah orang-orang yang bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada akhirnya kami berdoa. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami imani sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah berdoa. Sekarang bagian kita lakukan. Ayo jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Pastikan kau selalu mengingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah kau alami dalam keseharianmu. Dan miliki teman-teman yang selalu mensupport, menguatkan untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan lihat terang kita bercahaya, maka Tuhan akan angkat hidup kita untuk menerangi sekeliling tempat di mana kita hidup. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai kita semua. Tetap terus setia ikut Tuhan, tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sepanjang bulan Maret ini kita hidup dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.